ada pawai keliling Kabupaten Asmat ini. Jadi setelah itu baru ada kegiatan penilaian. Berhasil ketemu sama beberapa mantan. Kita ketemu 12. Kita ketemu 30, 70. 3 deng. Ini yang kecil dulu. Tunjukin dulu. Oh, unjukin dulu. Agak asin, namanya juga air payau. Bu, jangan diam aja, Bu. Biar kesannya kita sibuk, Bu. Ya, sibuk. Bisa jadi ini lebih bergizi daripada nasi ya. Ya, Bu ya? Iya, bisa jadi. Bisa jadi. Kalau misalnya saya salah, ya bukan salah saya, tapi salah Mbak ini. Gak boleh jawab salah satu itu. Semuanya berkesan karena semua punya cerita sendiri-sendiri, semua punya karakter sendiri-sendiri, pengalaman sendiri-sendiri. Tapi memang saya tidak pernah bisa menjawab pertanyaan itu sebenarnya. Tapi kalau boleh salah satu contoh, mungkin salah satu suku pedalaman yang paling duluan terkenal di tahun 60-an itu udah mulai rame. Itu teman-teman dari suku Asmat, itu salah satunya. Di belakang saya ini ada rumah bujang atau bahasa daerah setempat disebut dengan sebutan jo. Nah, rumah bujang ini merupakan salah satu pilar budaya bagi kebudayaan Asmat, di mana segala sesuatu permasalahan diselesaikan di dalam rumah bujang. Hampir setiap distrik kampung dan rumpun mengirim utusannya dan panitia menyediakan tempat bagi mereka untuk mempersiapkan apa-apa saja yang dibutuhkan untuk mendukung acara festival. Kesibukan mempersiapkan diri para peserta acara ini sangat beragam. Ada yang memanaskan tifa agar bunyinya nyaring. Ada juga yang merias muka bagi para penari. Sudah mulai bersiap-siap berias-rias. Om lagi berias kah? Mau ikut pawai? Iya. Mana yang sedang berias? Boleh ikut juga kah? Mau ikut. Mau ikut, saya mau ikut berias, boleh kah? Boleh, di mana? Kasar gini. Oh, boleh. Nanti, aduh tidak bisa. Rambutnya licin. Sudah. Oh, kasih pinggir sini, boleh. Kasih pinggir sini boleh. Seperti tanduk toh? Iya. Nah, Begitu. nah, sini masuk boleh. Ini apakah bulu ayam, bulu burung? Nah, biasanya lagi satu hal yang khas dari dandanan para lelaki Asmat adalah apa namanya bilang? Pirpise. Jadi adalah belati Asmat. Nah, ini boleh dipasang kah? Bapak pasang, Bapak Belati. Bagus sekali. Kita kasih lihat dulu. Ini saudara-saudara. Ini adalah pisau belati khas Asmat. Kalau dulu biasanya mereka buat tidak dari tulang kasuari tapi dari tulang manusia, tulang lawan ya biasa mereka. Dan ini kegunaannya kalau misalnya dulu saya tanya ke teman-teman yang Asmat, mereka bilang kegunaannya untuk berburu. Tapi logikanya agak sulit juga ya kalau berburu senjatanya sekecil ini. Tapi sebenarnya fungsi utamanya adalah untuk membela diri ya. Pertama kali ke sana itu tahun 2003, itu berasa banget perjalanannya jauh. Saya inget tuh pakai pesawat pesawat missionaries. Kita terbang ke, saya lupa nama tempatnya, Senggau kalau nggak salah. Dari Senggau terus kita lanjut pakai longboat kurang lebih selama 16 jam untuk sampai di kawasan Kabupaten Ewer. Baru deh masuk ke kawasan teman-teman suku Asmat. Kalau dari perjalanannya itu seru banget. Terus kedua, interaksi sama masyarakat. Karena ternyata orang pikir ya, mentang-mentang mereka tinggal di di tempat yang pedalaman, yang remote, jauh dari kota, berarti keadaannya, terutama kemampuan interaksinya dengan masyarakat luar kurang. Tapi justru beda banget karena kan termasuk masyarakat suku Asmat ini, masyarakat memang sudah cukup lama terekspos dengan dunia luar, terutama di luar Indonesia ya. Menari. Jadi pertama-tama ada pawai keliling
Selagi para penari atau ndiwindi pawai berkeliling kota, para pengukir atau wow ipit berlomba menunjukkan kemampuan mengolah kayu gelondongan untuk dijadikan ukiran yang indah. Suku Asmat memang terkenal dengan kemampuan mengukirnya. Lomba ukir yang diikuti oleh ratusan peserta ini tidak ada batasan bentuk dan besaran materialnya. Wah, aduh setelah saya cuci muka kayaknya udah agak enakan nih, muka nggak terlalu gatal. Tapi kali ini sedang ada demonstrasi mengukir di mana para pengukir dari Kabupaten Asmat ini berkumpul berbondong-bondong lalu diberi sejenis kayu yang biasa mereka pakai untuk mengukir oleh panitia, dan disinilah mereka membuktikan apakah mereka benar-benar pengukir atau bukan. Jadi di situ kedua ngebayanginnya yang seperti yang kita bayangin kalau suku Asmat selalu dengan pakaian adatnya, ternyata enggak di sana. Terus udah gitu tipikal teman-teman di suku Asmat tuh tinggi, ramping. Jadi buat ibu-ibu lumayan cuci mata. Setiap perjalanan yang saya lalui selalu memberikan pengalaman menarik. Berbagai macam keunikan masyarakat memperkaya wawasan saya akan Kebhinneka Tunggal Ikaan. Tambelo pertama kali, soalnya aku ingat abis makan tambelo itu 2 bulan berikutnya aku opnam. Berarti itu opnamnya 3 minggu, tapi bukan gara-gara tambelo sih. Pertama kali kayaknya tahun 2005, tapi di klip ini kayaknya tahun 2008 kali ya, kayaknya deh, kayaknya 2008 tahun 2008 ke sana. Itu pertama kali itu tahun 2005 itu makan tambelo. Buat aku pada waktu itu ngebayangin kayak pasta sih ya. Dan mengingat kebiasaanku itu adalah omnivora sejati gitu, kalau ditawarin apa aja nggak langsung kan, langsung mau aja. Kami cukup beruntung karena berhasil menemukan batang kayu yang berisi banyak tambelo segar. Ini kepalanya nih, capitnya kan, mulutnya nih. Nah. Ini si tambelo ini kalau misalnya dia kena udara biasanya langsung pingsan. Apakah dia mati saya nggak tahu juga ya. Ini yang kecil dulu. Ujukin dulu. Aduh. Ya. Oh, ujukin dulu. Agak asin, namanya juga air payau. Tapi yang panjang tuh boleh. Kasih. Ini sudah. Tapi jangan makan itunya. Kepalanya keras. Ini gimana makan? Tambelo itu biasanya gampang digigit, susah ditelan. Enak. Ya? Serius enak? Kamu selain merasa kuat? Belum. Berarti mesti ngebelah. Kalau udah kuat maksudnya lu suruh ngebelah kayu. Tuh kan? Kesulitan pada coba kunyah yang banyak, nelennya susah. Tambelo adalah moluska yang hidup di perairan payau. Dan biasanya mereka hidup di dalam batang pohon bakau yang sudah membusuk. Kayu lapuk yang sudah membusuk dicerna dan dijadikan makanan mereka. Ini ada bermacam gaya nih kalau cara makan tambelo. Ini yang pasti ini kotorannya. Dia kan makanin kayu ya. Saya pernah nyobain tambelo tanpa dibersihkan. Kurang lebih kayak makan lumpur. Lumpur nggak enak, asin. Tapi ini memang mantap. Manis rasanya kayak tiram ya. Kayak kalau suka makan tiram di restoran Prancis kah atau restoran Jepang kah. Kurang lebih dia rasanya kayak gitu. Oh, ini lumpurnya masih ada. Si tombelo itu masih bersaudara sama kerang karena dia itu adalah Mollusca bivalva. Sebenarnya dia ngatuk-ngatuk kayak gitu dan tinggal di pohon bakau ataupun di kayu-kayu yang ada di kapal. Itu buat saya bukan ekstrim, karena juga kalau dipikirin kalau kita masyarakat Kamoro misalnya yang biasa makan tambelo itu nggak sesuatu yang ekstrim. Terus kalau misalnya saya nyobain makanan-makanan aneh yang dimiliki oleh masyarakat setempat, buat saya juga bukan ekstrim. Buat saya ekstrim itu adalah
makanan biasa yang saya makan sehari-hari, tapi rasanya nggak enak dan bikin sakit. Buat saya enak sih, kayak manis-manis pahit gitu. Tapi mungkin kebayangnya gini ya, kalau misalnya kita biasa makanannya mie rebus instan misalnya gitu kan, mungkin ngerasain tambelo jadi kayak aneh. Tapi kalau biasa orang makan tambelo, ya pasti mie rebus instan mungkin yang aneh gitu. Jadi itu buat saya makanan ekstrim itu cuma masalah perspektif soal biasa dan biasa aja gitu. Identitas suatu daerah tak bisa dilepaskan dari penganan khasnya yang menjadi daya tarik tersendiri, apalagi bagi para wisatawan. Di kekinian, kita mengenalnya dengan istilah wisata kuliner. Inilah saudara-saudara, yang namanya jalan-jalan itu nanggung banget kalau misalnya kita numpang makannya sekedar makan nasi rames ataupun mie rebus. Kenapa enggak kita main-main ke kampung sekitar? Kayak sekarang nih, saya berjalan-jalan sedikit masuk ke kampung 300, mau cari hidangan yang oke buat pengisi perut saya sudah mulai keroncongan. Paling gampang kayak gitu, karena yang namanya traveling itu bukan berarti harus sekedar berpindah tempat, tapi menikmati suasana dan kondisi. Oh, udang, ikan, kepiting bakau, kerang-kerangan, ayam goreng crispy, paru goreng, kok nggak ada ya situ ya? Banyak kok sebenarnya, banyak kok, karena kan sebenarnya kawasan hutan bakau itu udah kayak supermarket ya, tempat kita bisa dapetin banyak sekali bahan makanan selama kita jaga juga keseimbangannya gitu. Jadi buat saya, kalau harus ada trip ke kawasan hutan bakau itu tandanya bakal makan enak. Tinggal bawa ini aja, apa namanya, lada hitam. Kau tahu kepiting bakar itu kepiting bakau itu dibikin lada hitam, enak banget tuh. Iya, jangan bawa saus padang soalnya belum tentu orang Padangnya mau ikut itu. Mukanya serius, karena sudah cari-cari perut lapar. Ya mama ya. Tapi ini kalau dilihat nih ya, ini air ini bukan ditambahin, tapi memang air dari bianya ya. Karena dia sendiri kan termasuk moluska yang memiliki kandungan air itu sampai 80% dari keseluruhan isi tubuhnya. Proses memasak dengan menggunakan bambu ini tidak memakan waktu yang lama, hanya sekitar 10-15 menit. Cara masak tradisional seperti ini sangat digemari oleh para wisatawan karena prosesnya yang unik. Aromanya semakin membuat saya tak sabar ingin segera mencicipinya. Waduh, ini kelihatan ibianya segar, tidak perlu bumbu-bumbu karena udah dari air asin ya mama ya. Ini makan pakai papeda, tapi papeda tidak biasa karena makannya di dalam daun. Ya kan, mancas, lihat dulu kakak. Wangi serai, kemangi, lemon. Ayo mama, kita mulai sudah pakai daun jeruk.